Shalom adik-adik yang di rumah. Coba kakak sapa dulu yang di sebelah sini. Wow, ganteng-ganteng sama cakep-cakep yang di sini. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Ketemu lagi sama Kak Ririn, ketemu lagi sama teman-teman yang cantik, yang ganteng. Kita hari ini mau mulai lagi ibadah kita. Kita mau siapin hati kita mau siapin diri kita mau undang Tuhan Yesus hadir di hidup kita hari ini. Ya, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami undang Engkau Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Coba kakak sapa sekali lagi ya. Kalau kakak tanya, Shalom adik-adik, kalian langsung lompat dari bangku. Shalom gitu, bisa? Bisa, siap ya. Yang di rumah juga sama. Waktu Karin bilang Shalom, kalian harus berdiri lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Yeay. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang jaga apa ini? Mata mulut. Coba pegang. Mana mulutnya? Tangan? Ini. Kaki? Kepala? Mata? Kaki? Mulut? Coba pegang tangan temennya. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Kita mau nyanyi lagu ini kenapa? Biar kita ngingetin, suruh kita jaga mata, jaga hati kita. Siap? Siap? Jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga apa? Jaga hatimu. Jaga tangan dan kaki Dan juga mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi Anak Tuhan. katakan sekali lagi, jaga matamu, jaga hatimu, jaga tangan dan kaki dan juga mulutmu. Jaga Matamu. jaga Jaga hatimu. jaga tangan dan kaki dan mulutmu. Katakan haleluya. Haleluya. Aku ditebusnya. Aku jadi anak Tuhan. Aku ditebusnya. Aku bangga jadi anak Tuhan. Katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak
Sekali lagi katakan aku bangga. Aku bangga jadi anak Tuhan. Yeay. Capek belum? Belum, Kak. Belum. Yang di rumah udah capek belum? Belum. Karena kalau buat Tuhan itu nggak ada yang nggak ada yang capek. Harus terus semangat. Sekarang kenapa kita harus semangat? Kita mau ngetok-ngetok pintu. Ngetok-ngetok pintu nggak? Mau nggak? Kalau ngetok pintu tuh bunyinya gimana ya adik-adik? Tak 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 tak. Tak 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 tak. Gitu ya. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil Tuhan untuk mengartikannya. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Siap? Tak 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 tak. Daniel sedang berdoa. Tak 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 tak. Daniel sedang menyembah tulisan tangan Tuhan di tembok istana raja. Daniel dipanggil raja untuk mengartikannya. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi ketiga. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekel fasir. Daniel diangkat raja. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Mene mene tekel fasir. Menjadi orang ketiga. Yeay. Capek? Belum, tapi kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Jadi silakan duduk adik-adik yang di sini dan adik-adik yang di rumah. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Katakan, Tuhan tak pernah janji, tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan sekali lagi, mujizat, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami sudah semangat untuk memuji Engkau Bapa. Kami sudah meninggikan nama Engkau. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan agar duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Daniel hari ini. Kakak harap kita nggak bosen ya, sering ketemu dalam firman Tuhan hari ini. Ya, kita hari ini akan belajar tentang namanya bersikeras. Kira-kira apa ya itu yang dimaksud dengan bersikeras? Orang yang mempunyai kemauan yang keras. Kadang berpikirnya juga keras, pola pikirnya. Kalau A ya A, ayah mengatakan seperti itu. Kita akan melihat dulu videonya. Iya, adik-adik masih ingat kan? Tahu kan cerita ini, film ini? Iya, ini adalah Turbo. Siput yang mengendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Iya, Turbo akan coba menyalip dari sebelah kanan. Nah, dia terhempas. Dia terjatuh adik-adik. Dan dia ditinggalkan oleh pembalap yang lain. Oh, ternyata mesinnya ada yang rusak.
Turbo disuruh tidak melanjutkan lagi balapan ini, padahal tinggal 1 putaran lagi. Kira-kira apa yang terjadi ya? Wah, dia melanjutkan lagi adik-adik. Dengan lebih cepat lagi. Wah, ada masalah lagi ya. Wow, Turbo melanjutkan lagi adik-adik kilat. Semakin kencang dia. Wow, ternyata turbo ada di rodanya ya. Wow, turbo memimpin sekarang. Tinggal sedikit lagi. Wow, banyak yang hancur. Nah, kita lihat di sini bahwa Turbo bersikeras. Dia harus memenangkan lomba. Hafalan kita pada hari ini ada di dalam Yohanes 10 ayat 32. Firman Tuhan kita akan baca ya. Yohanes 10 ayat 32. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Sekali lagi, Yohanes 10 ayat 32. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini kata Tuhan Yesus. Manusia seringkali bersikeras menolak Tuhan Yesus. Karena apa? Ada yang tahu nggak? Mengapa banyak manusia di dunia ini mereka bersikeras menolak Tuhan Yesus? Yang pertama, mereka menolak Tuhan Yesus karena semua terjadi. Mereka ada di sini. Mereka tidak pindah dari posisi mereka. Mereka bilang mereka tidak melihat apa-apa. Apa? Apa yang mereka lihat? Katakan. Mereka bilang mereka melihat cahaya terang. Tangkap dan bawa mereka untuk. Ini adalah imam besar Kayafas. Dan ini adalah para murid-murid Tuhan Yesus. Kau ingin berbicara dengan kami? Baiklah, kami ada di sini. Ini adalah Petrus. Malaikat Tuhan yang membukakan gerbang untuk kami. Kami tidak punya kekuatan semacam itu. Dia juga yang memerintahkan kami untuk pergi ke depan gerbang dan menyebarkan doktrin kehidupan kepada orang-orang.
Petrus sedang memberitakan Injil kepada imam besar dan juga orang-orang yang waktu itu ada di dalam pengadilan agama. Sanhedrin memutuskan untuk membebaskanmu, telah memperingatkanmu untuk tidak menyebutkan nama itu di Yerusalem. Mereka melarang untuk murid-murid Tuhan Yesus memberitakan nama Yesus, atau mereka dilarang untuk bersaksi. Kayafas, aku mohon dengan sangat untuk pertama kali dalam hidupmu, bicara yang jujur. Kau takut pada orang itu, kau dan para pengikutmu sangat takut bahkan tidak berani mengucap namanya. Tapi orang itu, Yesus, yang kau izinkan orang Roma untuk menyalibnya, adalah anak Tuhan dari Bapa kami, yang akan memimpin kita semua dan membangkitkan anaknya kembali. Tuhan mengangkatnya dengan tangan kanannya sehingga dia bisa menjadi penyelamat kita. Petrus dengan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ini para imam-imam yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini kita melihat mereka bersikeras menolak Tuhan Yesus karena mereka merasa benar. Para imam besar ini mereka merasa dirinya benar sehingga mereka menolak Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan yang kedua. Kereta yang kau minta dari jalan menuju Gaza. Ini adalah Filipus. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti Dan ini adalah Sida-Sida Ethiopia. Maaf, apa kau mengerti kata-kata yang sedang membaca? Kenapa kau terus membaca jika kau tidak mengerti apa artinya? Ngomong waktu saja berhenti. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada instruksi? Yang harus kau lakukan pertama kali adalah mencari seseorang yang bisa mengartikan artinya untuk kau benar. Mungkinkah kau adalah Filipus disuruh Tuhan dengan rahmat Tuhan, aku dapat menjelaskan arti kata-kata ini untukmu. Jika kau bisa melakukan untuk bersaksi kepada Sida-Sida atau pembesar. Dari bagian yang tidak kau mengerti. Ini kata-kata Nabi Isa seperti domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang dicukur tidak membuka mulut atau mengeluarkan suara. Pengadilan berakhir dengan penghinaan. Siapa yang akan dapat menjelaskan apa yang terjadi setelah dunia dipotong usianya? Apa Nabi bicara tentang dirinya atau orang lain? Aku tahu siapa yang dibicarakan Nabi. Tapi bagaimana itu mungkin? Kata-kata ini ditulis berabad-abad sebelum kelahiran. Bagaimana kau bisa tahu seseorang yang lahir berabad-abad sebelummu? Kalau kau tidak memberitahu namanya padaku, akan sulit lagi untuk percaya. Namanya adalah Yesus dari Nazaret, dan dia turun untuk menyelamatkan manusia. Bukankah Yesus dari Nazaret, pria yang disalib di Yerusalem? Iya, Yesus telah disalib, tapi pada hari ketiga, dia bangkit dari kematian, dan banyak saksi yang melihatnya menjadi tersentuh. Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada Sida-Sida Ethiopia ini. Yang kedua, mereka bersikeras menentang Tuhan Yesus karena mereka tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Sida-Sida tadi. Dia membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Dan Tuhan memerintahkan Filipus untuk menceritakan atau bersaksi sehingga Sida-Sida ini akhirnya dia menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menebus dosa kita. Oke, lanjutnya kita akan melihat poin yang ketiga. Mengapa mereka bersikeras menentang Tuhan Yesus? Paulus harus dihabisi. Ini adalah Paulus. Hingga dia layak untuk dihabisi, katakan. Hal yang sama dengan saat kalian menyalibkan Yesus, mengucapkan Taurat kami dan menyatakan kepada dirimu, apakah akan terulang lagi? Aku tidak melakukan semua itu. Sebenarnya aku mengajarkan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Ini saja masih mereka melakukan kekerasan. Kau sudah punya. Dia telah membawa orang jahat ke bait suci. Ini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Diam. Ini tak ada hubungannya dengan hukum Romawi. Ini adalah masalah yang penting. Dan aku akan membawamu kembali ke Yerusalem. Kalau aku belum bersalah, maka aku rela mati. Tapi aku tidak bersalah. Untuk apa aku mati? Sebagai warga Romawi, aku minta untuk didengar oleh Kaisar. Paulus memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara Romawi pada waktu itu. Dari omong kosong ini, omong kosong religius ini.
Bagaimana aku bisa membawa Paulus kepada kaisar kalau aku tak bisa mengerti tuntutannya? Aku tahu kau orang Yahudi, tapi kau bisa melihatnya. Beritahu aku apa menurutmu. Beritahu aku. Itu sangat menyenangkan kecuali ada yang lain. Mereka mengatakan padaku kau mengajarkan doktrin yang aneh dan berbahaya. Aku hanya mengabarkan kata-kata Yesus. Aku yakin pasti ada jalan yang lebih mudah dari itu. Mengapa kau melakukannya? Di sini Paulus masih bersaksi Dengar, tentang Raja Tuhan Agripa. Yesus Aku bersumpah padamu dan yakin kata-kataku itu. kepada orang-orang Romawi yang menjadi Israel Dulu aku pada dikenal waktu sebagai itu. Saulus dalam kalangan Yahudi. Aku dulu berbicara orang-orang yang percaya pada Yesus. Aku memasukkan mereka ke penjara dan berdiri tenang saat mereka dibunuh. Paulus Akan menceritakan tetapi suatu kehidupannya hari saat sebelum aku dia pergi mengenal ke Tuhan Damsyik Yesus. untuk melaksanakan penghukuman. Cahaya dari surga lebih terang daripada matahari turun padaku dan teman-teman. Dan ini adalah perjumpaan Saat kami jatuh ke tanah, Paulus aku mendengar yang suara waktu itu berkata, namanya adalah Saulus berjumpa dengan Saulus. Yesus. Saulus, mengapa kau menyiksaku? Itu Yesus, Tuhan yang bangkit baginya. Dan sejak saat itu aku dibuat buta. Dan waktu Dan bertemu ia dengan menyuruhku untuk Tuhan terus Yesus, pergi ke Damsyik. mata Saulus menjadi buta. Dan di sana, Selama 3 saat aku hari berbaring dalam bayangan Paulus kematian, berpuasa. aku melihat seorang suci yang setelah itu datang padaku dan memberkatiku sambil berkata, Saulus, melihatlah lagi. Dan ia akhirnya menyuruhku untuk bangkit dan Saulus didoakan oleh Ananias Dan sejak dan saat dia itu menjadi sampai sekarang, sembuh. Dan sejak saat itu aku selalu taat pada Saulus penglihatan berganti suci nama itu. menjadi Paulus dan dia menceritakan Doktrin Tuhan tidak Yesus berbahaya. kepada semua orang. Doktrinku tidak aneh baginda, karena semua yang telah aku katakan, Musa dan para nabi telah berkata sebelumnya. Yang ketiga yang membuat orang mereka bersikeras menentang Tuhan Yesus karena kedudukan, karena jabatan, karena mereka takut kehilangan kedudukannya waktu itu sebagai raja, sehingga mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi dari ketiga hal ini, bahwa setiap orang-orang yang bersikeras menentang Tuhan Yesus karena mereka merasa dirinya benar, karena mereka belum tahu, dan karena yang ketiga adalah karena kedudukan, sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kakak berharap adik-adik semua kita tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita sudah tahu, kita sudah percaya, dan kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi pada hari ini, firman Tuhan, janganlah kita mengeraskan hati. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui pendeta-pendeta yang mereka bersaksi, mereka menceritakan firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Maka kita akan menerima kehidupan yang kekal. Oke, pada hari ini kita udah selesai. Kakak punya satu pertanyaan untuk adik-adik jawab. Dan pastinya ada hadiah yang menarik, oke? Pertanyaannya adalah, siapa nama imam besar yang ada di pengadilan bersama dengan Petrus dan murid-murid yang lain? Sekali lagi, siapa nama imam yang menangkap Rasul Petrus bersama murid-murid yang lain? Tadi ada di video yang kedua, ya. Oke, jangan lupa dikirimkan di bawah ini ya. Kita akan berdoa, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tutup mata kalian, angkat tangan kalian, kakak mau berdoa buat kalian. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami dapat melembutkan hati kami, untuk kami tidak keras hati Tuhan. Kami mau menerima setiap firman-Mu, baik itu firman-Mu yang menegur kami,
Kami mau Tuhan menerima Engkau di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami untuk kami tetap bisa menerima Engkau di dalam kehidupan kami. Walaupun nanti ada hal-hal yang tidak menyenangkan buat kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan menolong kami. Memberkati setiap adik-adik dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Apapun yang menjadi masalah hidup dalam mereka, Tuhan tolong mereka dan memberkatinya Tuhan. Tuhan melepaskan, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera-Mu buat setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.